Yo, welcome back kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Ketika berada di Wano Kuni, Shanks memutuskan untuk mulai mencari One Piece. Lalu saat melihat bajak laut Kid ke Elbaf, Shanks tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk mengambil Road Poneglyph milik Kid. Dan karena hal itulah Shanks mungkin adalah orang yang saat ini sudah punya semua data Road Poneglyph. Nah, Road Poneglyph adalah batu-batu merah yang jika digabungkan akan menunjukkan lokasi pulau terakhir Laftel. Jumlahnya ada 4 buah. Sebelum pergerakan dari era baru ini, para pemegang Road Poneglyph adalah Kaido, Big Mom, Pulau Su, dan satu Road Poneglyph terakhir yang menurut Robin keberadaannya masih sangat misterius. Poneglyph terakhir ini sebenarnya ditemukan Roger di Pulau Manusia Ikan. Tapi ketika Luffy sampai di sana 2 tahun lalu, dia tidak menemukan Road Poneglyph tersebut. Nah, setelah pergerakan dari era baru dan tumbangnya Kaido beserta Big Mom, bajak laut Kid jadi punya 2 data Road Poneglyph, yaitu pertama milik Kaido yang diberikan oleh Law, dan kedua milik Big Mom yang direbut Kid dari salah satu komandan Big Mom yang bernama Carlot Snack. Nah, ketika Shanks mengalahkan Kid, berarti dia sudah mendapatkan 2 data Road Poneglyph milik Kaido dan milik Big Mom. Lanjut pada skema berikutnya, ini berkaitan dengan Road Poneglyph yang ada di Pulau Zu. Ya, Zu adalah pulau yang berada di atas punggung gajah purba raksasa bernama Zunisa. Dan Zunisa sudah berjalan selama ribuan tahun karena untuk menjalani sebuah hukuman. Jadi karena hal itulah posisi Zu selalu berubah-ubah. Tapi nasib baik tampaknya sedang berpihak pada bajak laut Akagami. Karena saat Shanks dan rekan-rekannya menuju Wano, gajah Zunisa juga sedang menuju ke tempat itu. Nah, gajah Zunisa menunjukkan sosoknya di perairan Wano saat Luffy akan membangkitkan wujud Gear 5, yang menurut Zunisa itu adalah sosok Joy Boy. Selain itu, kedatangan Zunisa juga berkaitan dengan perubahan negeri Wano dari negeri tertutup menjadi negeri terbuka. Tapi saat itu ternyata Momonosuke belum mau membuka Wano dengan alasan keselamatan rakyatnya. Dan Zunisa pun akhirnya putar balik meninggalkan Wano. Nah, seminggu kemudian bajak laut Akagami sampai ke Wano. Shanks pun mengusir Green Bull yang mau nyampah di negeri para samurai itu. Di sini bisa terlihat kemungkinan jika kelompok bajak laut Akagami yang sedang menuju ke Wano akan bertemu dengan gajah Zunisa yang sedang putar balik meninggalkan Wano. Shanks yang pernah berlayar bersama Roger tentu tahu bahwa di punggung gajah purba raksasa itu terdapat salah satu data Road Poneglyph. Nah, sampai di sini sudah ada skema yang masuk akal ya jika Shanks punya 3 data Road Poneglyph. Lalu bagaimana dengan Road Poneglyph terakhir yang menurut Robin keberadaannya masih sangat misterius? Ya, pada data Road to Laftel volume pertama, Bang Oda memberikan bocoran tentang keberadaan Road Poneglyph terakhir, yaitu ada 3 lokasi yang mungkin menyimpan Road Poneglyph tersebut. Pertama adalah Vira, kedua Elbaf, dan ketiga Hachinosu. Ya, dari ketiga tempat itu ada satu tempat yang sangat berkaitan dengan Akagami no Shanks, yaitu Pulau Elbaf. Jadi jika Road Poneglyph terakhir ada di Elbaf, maka kemungkinan besar batu merah itu sudah dikuasai oleh Shanks. Nah, berdasarkan hal itu berarti para raksasalah yang sudah memindahkan Road Poneglyph dari Pulau Manusia Ikan ke Pulau Elbaf. Ya, dengan tubuh mereka yang besar itu tentu sangat jadi masuk akal jika mereka bisa memindahkan batu merah Road Poneglyph. Nah, sampai di sini skemanya udah komplit ya. Bajak laut Akagami mungkin sudah punya semua data Road Poneglyph. Lalu apakah setelah ini Shanks akan langsung OTW ke Pulau Laftel dan mengambil harta paling berharga yaitu One Piece? Ya, hal itu sepertinya tidak. Karena Road Poneglyph hanyalah alat atau sarana untuk mengetahui di mana posisi Pulau Laftel. Dan jika Shanks memaksakan diri untuk ke Laftel, mungkin dia hanya akan bernasib sama seperti Roger,
yaitu tertawa terbahak-bahak ketika melihat harta peninggalan Joy Boy itu. Nah, syarat untuk bisa mendapatkan One Piece secara penuh mungkin saja adalah kebangkitan dari sosok Joy Boy melalui awakening dari sosok Hitonomi model Nika. Dan saat ini Luffy lah yang berhasil mencapai wujud mitologi itu. Ya, Mimin rasa nyambung banget sih ketika orang yang meninggalkan harta itu adalah Joy Boy dari masa lalu, dan orang yang bisa mengambil harta itu di kemudian hari adalah Joy Boy yang sudah bangkit di masa depan. Mungkin dibutuhkan sebuah kemampuan khusus milik Joy Boy untuk bisa membuka dan menikmati harta One Piece itu. Nah, sampai di sini berarti Sang harus tetap mencari Luffy, dan sepertinya Sang sudah menyadari hal itu. Lalu ada satu sosok yang membuat Sang sangat waspada karena keberadaannya akan sangat mengancam bagi Luffy. Ya, sosok itu tentu adalah Kurohige, bajak laut yang punya kemampuan untuk mengambil kekuatan Devil Fruits orang lain. Bukti kemampuan Kurohige itu sudah jelas ya, paling tidak ada dua contoh. Pertama, ketika Kurohige mengambil Gura-Gura Nomi dari Shirohige. Dan kedua, ketika Kurohige mengambil Suke-Suke Nomi dari Absalom yang kemudian diserahkan kepada Shiryu. Nah, berdasarkan kemampuan aneh itu, maka Kurohige bisa saja mengambil kemampuan Nika yang ada pada diri Luffy, jika memang kemampuan itu adalah syarat untuk mendapatkan One Piece. Jadi berdasarkan hal itu, maka sangat masuk akal jika Sang sedang memantau pergerakan dari bajak laut Kurohige. Sehingga di chapter 1079, Sang menanyakan tentang pergerakan bajak laut Kurohige kepada Hongo. Tapi Hongo ternyata tidak punya informasi yang cukup tentang hal itu. Oke, itu aja pembahasan untuk video kali ini ya. Jika ada tambahan, saran, dan komentar, bisa nakama tulis pada kolom komentar. Yosa Mimin atau Hayato. Terima kasih. Ya, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa kasih like dan subscribe channel atau Hayato. Yo.